nempel terus jadi selalu kelupaan terus. Untung jadi tidak kelupaan di bawah naik mobil. Saya sampaikan terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin yang hari ini menggelar fokus grup diskusi dengan tema yang cukup penting sebagai bagian dari kesadaran kolektif bangsa untuk melakukan kaji ulang atas sistem ekonomi nasional yang saat ini diterapkan di Indonesia. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya banggakan, saya ingin mengajak semua untuk membaca sejarah, terutama sejarah lahirnya negara ini, melalui desain dan sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa kita, terutama tentang sistem ekonomi seperti apa yang paling tepat untuk Indonesia. Para pendiri bangsa kita sangat menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kekayaan sumber daya alam dan segala isinya, baik yang di darat maupun di laut, sehingga Indonesia adalah negara yang telah memiliki keunggulan komparatif atas anugerah Tuhan. Negara yang memiliki keunggulan komparatif mutlak berdaulat atau menguasai sumber daya tersebut, terutama bumi, air, udara, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, termasuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Karena memang kepentingan nasional suatu negara, terutama dalam konteks ekonomi, adalah di atas segala-galanya. Itulah mengapa dalam norma hukum internasional, kedaulatan negara, termasuk dalam konteks ekonomi, dapat dijalankan secara bebas sesuai kepentingan negara tersebut selama tidak melanggar kedaulatan negara lain. Dan para pendiri bangsa memang telah merancang sistem ekonomi yang diberi nama sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang dijalankan atas usaha bersama, sehingga sistem ini dijalankan dengan 3 pilar utama, yaitu koperasi atau usaha rakyat, lalu perusahaan negara, kemudian swasta, baik swasta nasional maupun asing. Dengan pembagian yang tegas antara wilayah public goods yang mutlak harus dikuasai negara dan wilayah commercial good untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama, sehingga terjadi proses usaha bersama atau yang sering saya sebut sebagai public private people partnership atau 4P, yaitu keterlibatan yang jelas antara negara, swasta, dan rakyat dalam aktivitas ekonomi. Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, termasuk sumber daya alam di daerahnya, sehingga keterlibatan rakyat menjadi wajib dalam proses ekonomi yang melibatkan sumber daya alam dan sumber daya di daerah-daerah. Konsep inilah yang tertuang dalam pasal 33 naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, sehingga terdapat beberapa kata kunci penting yang perlu kita garisbawahi dalam konsep perekonomian yang dirumuskan para pendiri bangsa kita. Yang pertama, negara berdaulat penuh atas kekayaan yang terdapat di Indonesia. Yang kedua, ada pemisahan yang tegas antara public good dan commercial good serta irisan di antara keduanya. Yang ketiga, rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan penghuni wilayah atau daerah harus terlibat dalam proses usaha bersama. Ini adalah konsep perekonomian yang luar biasa karena menggunakan mazhab ekonomi kesejahteraan dengan tolok ukur pemerataan, bukan tolok ukur pertumbuhan. Oleh karena itu, di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli
Pasal tersebut dimasukkan di dalam bab ke-14 tentang kesejahteraan sosial. Apakah sistem tersebut sudah pernah kita jalankan?